demi toleransi. Demi toleransi, maka pendapat Anda yang mengatakan bahwa Al-Quran itu salah, saya hormatin. Sebagaimana saya juga meyakini Al-Quran yang saya imani itu adalah benar. Demi toleransi boleh nggak kita katakan seperti itu? Nggak bisa, nggak boleh. Demi toleransi, maka saya juga meyakini kebenaran agama Anda, sehingga saya mau juga deh ikutan ibadah agama Anda, karena saya yakin apa yang Anda kerjakan itu juga benar, sebagaimana saya juga beribadah kepada Allah dengan cara agama saya. Boleh nggak demi toleransi bilang kayak gitu? Tidak. Ya Pak ya, tidak boleh. Karena ini adalah hal prinsip. Hal prinsip udah, kita nggak bisa toleransi dalam artian hormat menghormati. Nah, toleransi dalam artian hormat menghormati itu nggak bisa. Tapi kalau tidak mengganggu, saling tidak mengganggu, kami nggak akan mengganggu ibadah kalian. Ini diceritakan, difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Wala tasubbul ladina la yad'una wala tasubbul ladina la ya'buduna wala tasubbul ladina la yad'una adwan bi ghairi ilmi. Janganlah engkau mengolok-olok orang yang menyembah selain Allah, maka mereka akan lebih mengolok-olok lagi Tuhanmu. Artinya kita dilarang untuk mengolok-olok sesembahan mereka, ya kan Pak ya? Kita dilarang memperolok cara ibadah mereka. Kita dilarang memperolok agama mereka. Nggak boleh mengolok-olok tuh. Karena mereka akan mengolok-olok agama kita juga, mengolok-olok ibadah kita juga. Jadi makna toleransi di sini artinya adalah kita tidak saling mengganggu. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi makna toleransi bukan menghormati. Kalau kita menghormati, kita ini bagaimana kita mau menghormati yang batil? Bagaimana kita menghormati yang orang yang nggak mau mengakui Allah kita hormatin gitu. Orang yang nggak mengakui kebenaran Al-Quran kita hormatin. Gak bisa. Jadi makna toleransi di sini apa tadi? Tidak saling mengganggu, dan itu ada ayat Al-Qur'annya yang tadi saya baca. Ketika Rasul lewat sebuah gereja, di dalam gereja itu ada orang yang sedang ibadah, ada rahib yang sedang beribadah di dalamnya. Rasul bawa pasukan, sudah siap-siap untuk perang ke Tabuk. Ketika melewati itu, maka Rasul menginstruksikan kepada para sahabatnya, jangan kalian mengganggu. Rendahkan drap kaki kalian. Jadi kaki yang kita lewat di depan gereja itu, para pasukan itu disuruh pelan-pelan supaya tidak mengganggu kekhusyuan para rahib yang sedang ibadah dalam gereja. Subhanallah. Kita ini lagi sholat masjid, weng motor mana itu? Gimana itu? Ini yang ganggu bukan orang lain, yang ganggu saudara kita yang lagi sholat, motor petasan. Padahal Rasul ketika sholat ketika sedang membawa pasukan, kita tahu sendiri pasukan kalau lewat itu bunyinya seperti tentara, tapi disuruh senyapkan suara agar tidak mengganggu mereka yang sedang beribadah dalam gereja. Subhanallah. Itulah makna toleransi dalam Islam. Tidak mengganggu. Kita dari dulu juga nggak akan mengganggu kok. Kita nggak pernah mengganggu ibadah agama lain. Kita juga tidak mengganggu peribadatan agama lain. Tidak pernah mengganggu. Nah, ini sebenarnya makna toleransi yang ada dalam dimaknai di Indonesia udah benar, udah nggak keliru gitu. Cuma sekarang diangkat lagi Pak, dengan makna atau dengan bahasa moderasi. Pernah dengar nggak Pak? Moderasi beragama. Itu lagi diangkat lagi oleh Kemenak.
Moderasi beragama. Moderasi beragama diambil dari spirit ayat Al-Quran surat Al-Baqarah di awal juz 2. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan kami jadikan kalian adalah umat pertengahan, ummatan wasata. Wasata itu pertengahan. Wasata. Maka dalam bahasa wasata ini jadi bahasa serapan Indonesia, yaitu wasit. Wasit. Wasit ini nggak boleh miring ke kanan dan nggak boleh miring ke kiri. Dia harus netral, benar ya Pak ya? Harus netral, wasit. Kita juga disuruh jadi umatan wasata. Umat yang berjalan di tengah-tengah, tidak miring kanan, tidak miring kiri. Maksudnya tidak tafrid, ifrat dan tafrid. Ifrat dan tafrid ini tidak melenceng ke kanan dan tidak melenceng ke kiri. Maksudnya adalah tafrid itu nanti ada namanya tasahul, memudah-mudahkan agama, dan ada namanya tasyaddud, terlalu ekstrim dalam beragama. Gitu. Kalau nggak salah, dulu moderasi ini sudah dimulai dari Menteri Agama Pak Lukman ya sebelumnya. Pak Lukman. Ya ceritanya supaya umat Islam ini dalam menjalankan, dalam mempraktekkan agama ini tidak terlalu ekstrim. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu terlalu mudah mengkafir-kafirkan orang, dan tasahul itu memudah-mudahkan ibadah. Segalanya menjadi boleh, yang tadinya haram menjadi boleh. Ini benar kalau maknanya seperti itu, benar. Maknanya seperti itu benar. Ekstrim kanan berbeda sedikit dalam masalah fikih langsung dikafir-kafirkan. Nah ini benar, ini nggak boleh kayak begitu. Berbeda sedikit dalam hal fikih dikafir-kafirkan. Ini namanya beragama dengan cara yang ekstrim. Nggak boleh. Atau mudah-mudahkan agama. Misalkan ya tadi dari yang hukum asalnya udah haram dimudah-mudahin menjadi boleh. Ini nggak boleh. Kalau maknanya seperti itu tuh boleh, itu benar, saya setuju banget. Kalau yang dimaksud dengan ummatan wasata atau moderasi beragama agar kita berada pada cara beragama dengan cara yang pertengahan, gitu Pak ya, tidak ekstrim kanan dan kiri. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani ini contohnya. Orang Nasrani dalam beragama ini terlalu berlebih-lebihan, terlalu hulu, berlebih-lebihan. Hulunya di mana? Manusia dijadiin Tuhan. Kan Nabi Isa kan manusia, ya Pak ya, manusia. Seorang nabi manusia. Tapi mereka hulu berlebih-lebihan sehingga menjadikan Tuhan. Malaikat Jibril jadi Roh Kudus, jadi Tuhan juga. Bahkan dalam aliran Kristen juga Bunda Maryam, ibunda Nabi Isa juga dijadikan Tuhan juga. Ini kan berlebih-lebihan, gitu. Nah kita nggak boleh mengkultuskan manusia seperti Tuhan, nggak boleh kayak gitu kita juga. Atau kita berlebih-lebihan dalam melihat orang, dan orang nih wali Allah yang nggak pernah salah, jangan diganggu, yang dia sudah maksum, tidak tidak punya dosa, sudah dijaga. Kita tidak ada ajaran seperti itu, ya Pak ya. Nggak boleh selalu mensakralkan atau mengkarismakan orang secara berlebihan. Itu hulu, nggak boleh namanya. Nah, kita takutnya seperti tadi umatnya Nabi Isa. Manusia ya kita jadikan seperti manusia aja, jangan sampai dia menjadi zatnya seperti Tuhan. Atau orang Yahudi yang menggampang-gampangkan, dia hulu juga, tapi hulu menggampang-gampangkan. Yang sudah Allah haramkan dia langgar, Pak. Yang sudah diharamkan Allah dia langgar. Yang diperintahkan oleh Allah dia langgar juga. Nah,
Jadi itu makna moderasi kalau spiritnya diambil dari wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, umat pertengahan. Setuju kita. Kalau umat Islam ini menjadikan dalam mempraktekkan agamanya ini dengan cara yang moderat atau cara yang benar, tidak. Yang kita khawatirkan dengan adanya kampanye atau campaign moderasi beragama ini, yang kita takutkan adalah dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin melegalkan LGBT misalnya. Kalau Anda nggak setuju dengan LGBT, berarti Anda intoleran. Bisa. Berarti Anda tidak moderat dalam beragama. Begitu. Khawatir seperti itu. Kita kalau tidak menyetujui undang-undang pelarangan komunisme misalkan, wah Anda ini nggak Pancasilais, Anda ini nggak demokratis. Kalau hidup di alam demokrasi, maka siapapun bisa memperjuangkan ideologinya, kan gitu lah. Benar gak? Kan kita di alam demokrasi nih, sehingga kalau kami memperjuangkan